Sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi oleh Kepala Bagian Umum Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak DRS Nyoman Rudi Kurniawan MT, disilakan. Yang pertama itu kita bersyukur bisa berkumpul di mulia-mulia ini, apa yang kita pilih, misalkan dan damai, tentu kegiatan ini tentu saja kegiatan yang memang kita hasrat untuk Bapak Ibu berhasrat untuk terpilih, bisa kawan-kawan yang lain. Kegiatan ini tentu saja dalam rangka kegiatan yang kita dan memilih BTK. Saya Ibu, ini menjadi sasaran akhir dari apa saja tadi? Tentu saja kita harus paham apa tujuan dari Jakarta. Di situ ada 4 tujuan. Saya kita perhatikan baik-baik. Sebelum Bapak Ibu melangkah nanti, walaupun sekarang sudah masuk terpilih, sebelum upload masukkan masukannya, tolong perhatikan tujuan dari kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat ini sebagai upaya untuk memantik proses belajar kita pada ini. Lagi upaya terus melakukan proses belajar. Nah, ini begitu penting bagi kita sekarang zaman yang sudah sedemikian buka. Kadang saya berpikir sambil bicara dan saya membuat video untuk mensosialisasikan baik dari sesuai dengan 3 yang berdasarkan baik dari. Kalau saya pakai begini, saya sebut saja bisa selesai dalam sekian menit. Atau saya pakai ChatGPT, saya juga sebentar bisa skenario. Saya bisa buktikan itu, saya bisa. Kalau coba bukan nanti begini, coba buktikan. Kalau buatkan skenario selama sekian detik untuk ini, momennya ini, aturannya ini. Tidak sampai setengah. Maka saya bilang, betapa pentingnya kegiatan ini sampai harus benar ya. Karena kita menggunakan ChatGPT ataupun begini, saya lebih pakai begini. Itu sebentar saja. Nah, makanya kita ambil tujuannya ini. Ya, jadi kalau kita tidak terpantik, tentu kita akan terus masuk pada zona nyaman yang tetap beragama kepercayaan kita itu saja, sekolah kita gitu saja, dan kita seperti saja. Makanya ini yang boleh kita katakan. Silakan dulu Bapak, gue jago aja nanti. Lalu yang kedua, tentu saja apa yang itu memberikan harga karena kita semua yang dalam rangka tentu untuk membantu tentu mengambil kegiatan selama ini berkolaborasi dan sama-sama berkomunikasi baik di komunitas ini dan terus sampai ke 1 dan 3. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, saya sengaja mengambilkan ini dari Direktorat Jenderal Komunitas PKN dari saya copy. Jadi kita ambil fungsi dan manfaat strategi sosial.
strategi yang baik, perencanaan yang baik, dia akan menjadi sukses. Ini mempermudah pengelolaan media sosial yang jelas, komunikasi terarah, jadwal yang teratur, konsisten, serta ukuran performanya yang benar. Bapak Ibu di dalam beberapa hari ini akan diajari, akan dilatih bagaimana menyusun skenario, menyusun konsep dan menampilkannya dalam sebuah video yang baik. Ini tujuan. Daripada Bapak Ibu nanti ngaku sebelum itu next mas. Saya ajak Bapak Ibu amati satu di atas link itu, amati. Nanti saya akan tunjuk atau saya minta Bapak Ibu coba ceritakan. Saya akan tunjuk, saya lanjut ya. Oke, mas perhatikan baik-baik, catat baik-baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Patricia Rahayu, biasa dipanggil Ayu. Saya dari SMP Negeri 1 Kota Bukit, Kabupaten Magelang. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang video dari Instagram tadi, di mana ada dua anak dari SD Negeri Semarapura Kangin. Mereka menjelaskan tentang budaya sehat yang ada di sekolah mereka dengan 5 kegiatan. Yang pertama, di mana mereka akan makan makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua, sekolah mereka juga berusaha untuk sehat secara fisik dengan melakukan olahraga, jalan kaki seperti itu. Kemudian yang ketiga, sehat imunisasi, meskipun disuntik sakit sedikit tidak apa-apa, yang penting sehat. Kemudian yang keempat, dengan sehat jiwa, di mana sehat jiwa ini bisa dilakukan dengan adanya berdoa. Dan yang terakhir adalah dengan sehat lingkungan, di mana mereka terbiasa untuk kerja bakti dan hidup di lingkungan dengan bebas rokok. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara
yang memang ini merupakan bagi saya hal yang baru saya lihat ini, sehingga videonya menarik, dicerna juga gampang, kemudian ada sedikit lucunya ketika ada anak yang terus tersenyum, terus hanya iya seperti itu, sehingga membuat videonya menarik dan enak dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, itu tujuan Bapak Ibu kesini kan? Membuat kan? Lalu supaya message-nya, pesannya sampai. Tadi semua kita baru lihat, itu lamanya 9 menit. Itu video pemenang lomba kreasi gerakan sekolah sehat. Bulan kemarin, dia tahu saya pernah saya 9 menit. Itu kayaknya banyak. Ya, logonya harus kiri kanan apa terakhir bulannya itu tidak boleh landscape segala macam. Nah, memang sulit. Kenapa sulit? Ya karena panitia begitu kan. Makanya panitia juga belajar. Kayaknya tahun depan nggak perlu serigid ini aturannya karena itu tidak. Tapi saya Bapak Ibu lihat. Oke, kita sebutkan Instagram yang kita. Mas, saya boleh mas. Jangan dulu mas. Jangan yang slide dulu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Isi dan pesan ya yang harus kita siapkan Bapak Ibu ya dalam mendeliver sebuah pesan menggunakan media sosial itu harus perhatikan dulu. Zaman semakin canggih ya. Kalau dulu kita menggunakan misalnya blog, itu kita bisa tulis panjang berapa ratus kali. Lalu Facebook dibatasi 200. Keluar lagi Twitter semakin kecil. Keluar lagi yang lain sampai sekarang yang benar-benar membuat kita terlalu ya TikTok sedikit, bahkan cenderung aja misalkan kita. Makanya kalau kita lihat podcast itu sekarang bagaimana dia menyertakan waktu berjalan, detik berjalan itu untuk menghindari kalau dipotong dia tahu dipotong di mana, agar tidak di split atau di clickbait menjadi sesuatu yang negatif. Itu begitu penting. Makanya waktu kita lihat isi pesan dari selain informasi yang kita sampaikan itu apa saja yang kita sampaikan. Ya, itu penting untuk kita harus perhatikan dalam membuat video, terutama nanti diupload ke media sosial. Ini yang silakan dibaca di sana. Lalu yang slide berikutnya. Nah ini kebetulan selanjutnya adalah yang berikutnya. Apa yang dilakukan sebelum lalu dia baca teman ya Ibu. Sekali lagi produk-produk sekali lagi Ibu, produk-produk digital kalau kita bicara itu akan berumur sangat panjang dan itu bisa kita bangkitkan suatu saat. Nah kalau kita tidak perhatikan isi pesannya ini ya kita akan merugi sendiri ya. Kita akan menderita sendiri kalau yang kita buat itu hanya mungkin sentimen-sentimennya kan ya. Makanya nanti produk Bapak Ibu karena harus perhatikan tren sekarang seperti apa, GTK sekarang seperti apa, di 3 kategori nanti Bapak Ibu mau belajar tren sekarang ya. Bapak Ibu bisa lihat survei ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti betulnya narasumber akan menyampaikan. Tapi perhatikan tren sekarang seperti apa. Bapak Ibu kita. Berikutnya Mas. Terima kasih dan kembali ke slide berikutnya. Perhatikan Instagram yang kedua. Kami percaya bahwa kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang pikiran, jiwa, dan lingkungan. Inilah awal dari perjalanan kami menuju sekolah sehat.
dan minum air putih minimal 2 gelas serta konsumsi kadar tambah darah seminggu sekali. Ayo bersama-sama wujudkan generasi sehat dan berprestasi. Gerakan Sekolah Sehat. Sehat sekolahku, sehat Indonesiaku. Oke, siapa yang mau komentar? Siapa yang bisa menceritakan ulang? Ibu yang pakai Bapak. Terima kasih. Nama saya Ririn Dwi Utami. Saya dari Surakarta. Dari SD Takmirul Islam Inovatif Surakarta. Dari video yang kedua ini yang bisa saya ambil, bahwa dari SMP Klaten ini ingin menyampaikan mengenai pembiasaan kehidupan sehat yang ada di sekolahnya. Jadi banyak menyebutkan mengenai cuci tangan, kemudian minum vitamin, terus buang sampah, penghijauan dan sebagainya. Video yang ditampilkan sudah menarik, cuma kalau saya bandingkan dengan video pertama, di sini pengucapan atau pelafalan oleh anaknya itu kurang jelas. Jadi vokalnya itu saya rasa kurang jelas, lebih bagus yang video pertama tadi. Tapi untuk mengenai program-program yang disampaikan itu sudah keren, hanya saja penyampaiannya juga terlalu cepat seperti itu. Tapi sudah bagus sekali, sudah menarik dan bisa membuat orang lain tertarik untuk ikut tergerak melaksanakan apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Selanjutnya, satu lagi, laki-laki. Jangan sebelah sana aja. Sebelah sana ada, tidak ada laki-laki. Perempuan tidak ada, sana laki-laki tidak ada. Ada laki-laki mas. Enggak. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Mubarok dari Purbalingga. Yang bisa saya ambil insight dari video yang pendek ini adalah ketika pembelajaran itu tidak lagi di dalam kelas, Pak, tapi kelas itu sudah berdampak pada lingkungan. Jadi yang teredukasi itu bukan hanya siswa-siswa di sekolah tersebut, tapi kita pun yang ada di sini ikut teredukasi. Jadi itulah pembelajaran Guru Merdeka, pembelajaran berdampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kembalikan ke slide. Nah, Bapak Ibu, saya akan ulang lagi. Ya. Kita akan ulang lagi slide yang ketiga ya. Keempat. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan baik-baik. Informasi catatan yang diputar, informasi yang disampaikan harus benar. 4 yang memberikan respon, 2 untuk tingkat SD, 2 tingkat SMP. Itu secara konten hampir betul disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan itu hampir betul diterima. Aku perlu garis bawahnya. Itu adalah video gerakan sekolah sehat. Di dalam gerakan sekolah sehat ada 5 fokus. 1. Sehat bergizi, sehat gizi, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan. Beda ya? Kalau tadi yang disampaikan beda kan? Susah kan menyampaikan pesan? Susah kan? Terus yang kedua, kalau dibilang sehat fisik ngapain saja? Tadi sudah digambarkan. Jalan kaki mungkin. Lalu kalau sehat imunisasi seperti apa? Tadi dikatakan di tingkat SD. Karena imunisasi yang SMP, program bulan imunisasi anak itu tidak ada. Adanya SD bulan Agustus dan dari SD ada nggak? Dan Oktober. Itu campak rubella dan COVID. Dan program kesehatannya. Tapi itu programnya. Nah, makanya itu di SD, SMP. Apa perbedaan berikutnya? Di SMP tadi pendapat dari yang komentari Instagram SMP terlalu cepat dan segala macam. Karena paksa pasarnya anak SMP. Nah ya, kita lihat nih. Untuk siapa kita buat? Karena tadi saya bilang cek nanti trennya dulu kita dari 3,5 sampai 5 cek harus
Kalau yang tadi ada kecepatan sama dengan SMP dan padat sepadan SMP, siap. Itu, ya. Jadi cek. Nah berikutnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat, Mas lihat berikutnya. Video-video yang dibuat Bapak Ibu itu sangat kuat tadi, baik yang SD maupun yang SMP. Kuatnya apa? Bapak Ibu sudah langsung menyebutkan itu milik SD Daun Kangin. Itu program di sekolah SMP Negeri 6 Klaten. Padahal itu program nasional. Kenapa? Dia berhasil melakukan branding. Itu program sekolah saya loh. Karena itu punya nasional, Bapak Ibu. Kalau sekolahnya belum melaksanakan gerakan sekolah sehat, searching ya. Karena semua sekolah wajib melaksanakan gerakan sekolah sehat. Searching ya, dibaca. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini penting. Semua sama waktunya 90. Tapi bagaimana sesuai dengan jangkauan, sesuai dengan target kita, apa yang disampaikan, kecepatan yang berbicara, dan hal-hal lain yang detail itu harus disampaikan secara benar sesuai dengan aturan yang dibuat. Di ujung ketika sudah jadi bagus, tidak tersampaikan kepada yang melihat, dan apa? Karena tadi saya tanya, ibu belajar seperti apa, bapak belajar seperti apa, sampai ke pesannya dia. Kan target kita itu sampai atau tidak. Dan sekali lagi itu tidak mudah. Jadi orang-orang yang bekerja di bidang komunikasi, strategi komunikasi, memang bayarannya larang. Memang larang bayarannya. Dari satu kata aja dia akan ingat. Ya, satu kata aja akan teringat. Kalau beli ini, ini aja. Di pasta gigi, besok sudah baik. Karena ada jalannya. Membeli misalnya minuman, ya botol sosial ya, apapun makanannya, minuman. Orang-orang komunikasi dan komunikasi yang kuat itu mahal. Nah, ini kita akan belajar. Untuk itu Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan. Nikmatilah selama berada di sini, berkomunikasilah, lalu berkolaborasilah, sekali lagi membuat sebuah produk untuk melakukan komunikasi itu memberikan keseriusan lagi, dan jangan pernah menganggap bahwa apa yang kita itu tidak berdasarkan riset, hanya berdasarkan feeling, knowing. Mau pasti ada. Mengapa misalnya ini disebut Jambore BTK Hebat? Mesti ada rumah pesan. Tidak kita sampaikan. Tidak asal dulu. Kita bikin istilahnya Jambore Hebat, BTK Hebat. Nah, mesti ada di situ. Itu akan bisa. Itu mesti ada. Bapak Ibu. Dan lagi selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Lalu yang pada kegiatan ini dan Bapak Ibu dan selalu sehat. Apa sih? 3 hari. Nanti setelah 3 hari yang tetap berlama-lama, sehat. Atau orang-orangnya baik-baik lah. Di hotel ini itu jalan alun-alun, besok pagi kalau saya olahraga, ikutin pesan tadi, jalan kaki, makan makanan yang bergizi, terus lagi berdoa, senang, doa, olahraga, harus ya, harus senang, lalu jangan bersiap lingkungan, jangan buang sampah, jangan sembarangan, jangan suka kosong jauh, lalu dan lain-lain. Ini kan Bapak Ibu, mohon maaf bila ada hal yang kurang